Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin tentang makna Al-Asma'ul Husna. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, kemanfaatan, dan kesehatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Baik, kita lanjutkan. Makna al-asmaul husna yang ketiga yaitu as-sami. As-sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Wallahu sami'un alim. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 256. Dari sini bisa kita memahami bahwa segala sesuatu yang diucapkan oleh manusia, baik itu di dalam hati maupun disuarakan, itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala sesuatu yang kita ucapkan perlu kita pikir-pikir lebih dulu apakah itu bermanfaat atau menimbulkan maldorot. Kenapa? Karena kalau itu menimbulkan maldorot, itu akan menjadi dosa atau maksiat bagi kita semua. Selanjutnya, as-sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Jadi ini adalah perwujudan dari Asmaul Husna As-Sami. Jadi kita tetap membuka ilmu pengetahuan dengan wawasan mendengarkan banyak informasi. Tapi ingat, tetap harus bisa menyeleksi atau menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Yang keempat, sifat atau Asmaul Husna yang keempat yaitu Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Hal ini sesuai dengan firman Allah, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Wallahu
basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri, agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Jadi ini adalah penting sebagai renungan bagi kita bahwa kita harus bisa memahami bahwa Allah itu Maha melihat segala sesuatu perilaku dari makhluk-makhluknya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Apa hikmah beriman kepada Allah? Orang yang beriman kepada Allah lebih dekat dengan Allah. Oleh karena merasa dekat, dia merasa taat, menjalankan perintah, dan menjauhi segala larangannya. Sungguh berbahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti itu. Jadi orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan. Antara lain yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah. Hal ini tercermin dalam surat Al-Mu'min ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Jadi ini keuntungan bagi orang yang beriman kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah, mendapatkan keuntungan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini juga sesuai dengan firman Allah, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Sesungguhnya ingatlah, dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ini keuntungan yang kedua, menjadikan kita tenang, tentram hatinya. Yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah menjadi rugi. Sebaliknya, tanpa dibekal iman, sepanjang usianya diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Surat Al-Asr ayat 1 sampai dengan 3. Ini adalah keuntungan yang ketiga bagi orang iman kepada Allah. Selanjutnya, itu saja untuk pertemuan kali ini tentang makna Al-Asmaul Husna yang ketiga dan keempat, As-Sami dan Al-Basir, dan juga hikmah beriman kepada Allah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.